Di video kali ini saya akan bahas salah satu indikator price action yang paling akurat di TradingView yang bisa memberikan kita sniper entry. Kita nggak perlu repot-repot, tinggal pasang aja indikatornya, sekali tembak bisa langsung headshot. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Kita akan langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi chart yang sedang Anda lihat ini adalah chart XAU USD atau gold di time frame H1. Akan tetapi teknik ini bisa Anda gunakan di semua instrumen, di semua pair, dan juga di semua time frame. Jadi mulai dari scalping, intraday maupun swing trading itu juga bisa menggunakan indikator atau teknik ini. Pada TradingView di bagian indikator ini kita langsung ketikkan aja, kita cari indikatornya ya teman-teman. Nama indikatornya kita ketik Cup Finder begini ya. Maka di sini akan muncul indikatornya Cup Finder, ini diberi tanda IP, artinya itu adalah editor speak ya teman-teman. Artinya ini adalah sebuah indikator yang menurut para editor di TradingView itu adalah indikator yang sangat keren banget ya. Jadi indikatornya sangat berkualitas menurut editor di TradingView ya teman-teman, yang dikoding oleh seseorang yang bernama Lonesome Something ini ya. Dan sampai saat ini dia sudah di like lebih dari 8.000 like ya teman-teman. Kita klik aja di sini ya. Nah, kita klik aja di sini ya teman-teman, maka akan muncul nah ini indikatornya bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan melakukan setting di indikatornya ya teman-teman. Jadi kita klik 2 kali di indikatornya ini. Nah, saya ingin menghilangkan labelnya ya teman-teman. Labelnya ini saya ingin uncheck aja ya supaya lebih bersih gitu ya teman-teman. Jadi setelah labelnya di uncheck maka kelihatan ya teman-teman. Nah, ini sudah nggak ada labelnya lagi, jadi lebih bersih kalau buat saya. Seperti namanya ya teman-teman, ini adalah sebuah bentuk cup atau cangkir. Jadi ketika yang muncul ini adalah cangkir yang berwarna hijau, artinya sinyal yang diberikan adalah sinyal buy. Sedangkan untuk sinyal sell maka warna cupnya ini menjadi merah seperti ini ya teman-teman. Di sini kita ada 2 cup yang berwarna merah, artinya ini dia memberikan sinyal sell. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, cupnya ini sebenarnya adalah rounding top dan rounding bottom. Ada 2 teknik yang akan saya bahas di video kali ini. Teknik yang pertama adalah kita menggunakan indikator Cup Finder ini sebagai indikator tunggal. Perhatikan terlebih dahulu bagaimana indikator ini terbentuk. Perhatikan ya teman-teman, kita melihat di sini. Nah, di sini adalah proses terbentuknya cupnya ya teman-teman, dan kita melihat di atasnya ini ada garis putus-putus ya teman-teman. Ini adalah neckline-nya atau resistensinya ya. Dan entry kita, sinyal konfirmasinya itu adalah kita harus tunggu candlenya itu dia close di atas neckline-nya ini ya teman-teman. Jadi posisi buy-nya di mana? Entry posisi buy-nya adalah ketika di next candle-nya setelah harga close di atas neckline-nya ini ya, candle-nya close di atas neckline-nya ini ya teman-teman. Maka disinilah kita ambil open posisi buy di opening close di opening daripada candle yang next-nya ini ya teman-teman. Kita long di sini, kita buy di sini ya teman-teman. Nah, kita buy di sini, kemudian stop loss-nya kita letakkan di low daripada cup-nya ya teman-teman di sini. Kemudian untuk risk reward ratio-nya kita bikin 1:2. Ini adalah contoh setup sell ya teman-teman. Kita melihat harga sudah break dan close di bawah neckline-nya ini ya teman-teman. Oleh karena itu kita open sell di sini ya di opening daripada next candle-nya ini ya teman-teman. Nah, pada kasus yang ini perhatikan ya teman-teman, untuk stop loss-nya kita itu tidak meletakkan stop loss-nya pada lengkungan daripada cup-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat price action-nya secara real-nya ya teman-teman, sebenarnya swing high-nya itu ada di sini at least ya teman-teman. Nah, di sini jadi kita meletakkan stop loss-nya itu pada swing high dan swing low, itu idealnya ya teman-teman. Jadi kita bisa meletakkan stop loss-nya itu di sini, atau kita bisa meletakkan juga stop loss-nya di sini ya teman-teman. Tapi untuk contoh kali ini anggaplah kita meletakkan stop loss-nya di sini ya teman-teman, karena bagaimanapun juga ini adalah swing high juga ya. Dan kemudian untuk risk reward ratio-nya sama, kita buat risk reward ratio-nya itu untuk targetnya itu 1:2. Teknik yang kedua adalah kita menggunakan RSI untuk konfirmasinya ya teman-teman, atau untuk filternya ya teman-teman. Jadi kita tambahin ya indikatornya, kita ketik RSI seperti ini ya teman-teman. Nah, kita klik RSI-nya seperti ini ya. RSI-nya itu kita pakai RSI yang default aja, jadi kita tidak mengubah apapun untuk settingan RSI-nya ya teman-teman.
Jadi di sini apa fungsinya RSI? Untuk mengkonfirmasi apakah breakout yang terjadi pada cup-nya itu valid atau tidak ya teman-teman. Di sini kita melihat ketika terjadi breakout di atas neckline-nya, garis putus-putus ini ya teman-teman, pada saat yang bersamaan RSI-nya itu dia jebol di atas 70 ya teman-teman. Ini adalah konfirmasinya yang berarti bahwa memang momentum breakout-nya itu sangat kuat dan valid ya. Oleh karena itu di sini kita melakukan open posisi buy-nya ya teman-teman, dan ini dia juga bisa begini teman-teman. Untuk breakout-nya ini ya teman-teman, untuk RSI-nya ini dia bisa langsung mengikuti candle pertama atau candle yang mengalami breakout ya teman-teman, atau paling lambat itu next candle-nya ya teman-teman. Jadi seringkali itu pada waktu breakout-nya itu RSI-nya itu dia tidak atau belum naik di atas level di atas 70 atau level overbought-nya ya teman-teman. Kemudian di next candle-nya ini baru RSI naik di atas level 70-nya ya. Jadi kalau misalkan pada candle ini baru RSI break di atas level 70, maka di next candle-nya inilah, nah di next candle ini baru kita open posisi buy ya teman-teman. Akan tetapi karena di sini dia sudah break ya teman-teman, di sini sudah pada waktu candlenya break di atas neckline-nya ini, di saat yang bersamaan RSI-nya itu dia juga sudah breakout di atas 70, maka open posisi buy-nya kita letakkan di sini ya, di candle yang ini ya teman-teman. Lalu untuk stop loss-nya kita letakkan di swing low-nya ini. Kemudian untuk risk reward ratio-nya sama, kita bikin 1:2. Ini adalah contoh ketika breakout yang terjadi itu dia tidak disertai dengan pergerakan RSI di atas 70 ya teman-teman. Di sini kita melihat candlenya dia sudah close di atas neckline-nya ya teman-teman. Akan tetapi perhatikan RSI-nya ini dia tidak bergerak di atas 70 atau tidak break di atas 70 ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita melihat sejurus dua jurus kemudian, candlenya ini dia sudah turun ya teman-teman, dan kita melihat RSI-nya ini sekali lagi tidak sempat jebol di atas 70 ya. Dan kalau kita entry di sini, hasilnya kita akan lihat ya teman-teman, kita buy di sini, kemudian stop loss-nya kita letakkan di sini ya teman-teman, di swing low-nya ini. Kemudian untuk targetnya kita bikin risk reward ratio seperti biasa 1:2. Ini adalah contoh sinyal yang gagal ya teman-teman, di mana harga itu dia break di atas neckline-nya, kemudian RSI-nya juga sudah jebol di atas 70. Akan tetapi kalau kita ambil buy-nya di sini, stop loss kita kena ya teman-teman. Sedangkan sinyal sell yang ini ya teman-teman, ini memang kita tidak ambil. Kenapa? Karena memang RSI-nya dia tidak jebol di bawah 30 ya teman-teman. Jadi memang kita nggak ambil ini. Jadi kalau misalkan dia gagal turunnya atau harga malah naik, saya kira itu wajar-wajar saja ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat lagi contohnya lagi, nah di sini adalah contoh yang sukses lagi ya teman-teman, di mana ketika terjadi break di atas neckline-nya ini disertai dengan RSI break di atas 70, maka kita melihat harga mengalami kenaikan ke atas. Sebelum Anda menggunakan sebuah metode di akun real, pastikan untuk melakukan uji coba dulu dan banyak-banyaklah latihan. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.